Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hanafi dengan NIM 12330300067. Di sini saya akan membahas tentang pembatalan realisasi UU nomor 35 tahun 1999. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. UU ini diundangkan pada tanggal 31 Agustus 1999 sebagai bagian dari upaya reformasi hukum di Indonesia pasca reformasi 1998. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum dan peradilan. Tuntutan untuk memperbaiki kekuasaan kehakiman menjadi salah satu fokus utama reformasi, dengan tujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih independen dan transparan. Ketetapan MPR nomor 10/MPR/1998 menekankan perlunya pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif, yang mendorong lahirnya UU nomor 35 tahun 1999. UU nomor 35 tahun 1999 mengatur beberapa hal penting. Yang pertama, undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah merdeka dan harus terpisah dari kekuasaan eksekutif. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan organisasi, administrasi, dan pengaturan finansial badan-badan peradilan dari departemen terkait ke Mahkamah Agung. Yang kedua, UU ini juga mengatur tentang pengalihan kewenangan dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas dan Menteri Pertahanan dan Keamanan kepada Ketua MA. Yang ketiga, terdapat penegasan mengenai jangka waktu pelaksanaan pengalihan organisasi dan administrasi badan peradilan yang dilakukan secara bertahap dalam waktu maksimal 5 tahun. Dan yang terakhir, UU ini menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi hakim agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kontroversi materi hukum. Beberapa pasal dalam UU ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka. Misalnya, pengaturan mengenai organisasi dan administrasi badan peradilan dinilai dapat mengancam independensi hakim. Perubahan status hakim dari pegawai negeri sipil menjadi pejabat negara juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan pengaruh eksekutif dalam kekuasaan kehakiman. Reformasi hukum yang belum sempurna. Meskipun UU ini bertujuan untuk memperkuat independensi kekuasaan kehakiman, banyak pihak merasa bahwa reformasi yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Oleh karenanya, UU ini akhirnya dicabut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang lebih mengakomodasi kebutuhan reformasi dalam sistem peradilan Indonesia. UU Nomor 35 Tahun 1999 merupakan langkah penting dalam reformasi hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari pengaruh eksekutif. Meskipun telah ada kemajuan, tantangan dalam penerapan undang-undang ini masih perlu diatasi agar tujuan reformasi dapat tercapai secara optimal dan masyarakat mendapatkan keadilan yang diharapkan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan mengenai UU nomor 35 tahun 1999.
Secara keseluruhan, meskipun UU nomor 35 tahun 1999 memiliki niat untuk memperbaiki sistem peradilan, berbagai tantangan baik dari segi proses maupun isi menyebabkan undang-undang ini tidak disahkan dan digantikan oleh regulasi yang lebih komprehensif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.